Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Joran Bambu 71. Oke, bagaimana kabarnya teman-teman semua, teman-teman YouTube Joran Bambu 71? Semoga sehat semua ya, dan juga ikannya di rumah di Mudik Damper sehat semua ya. Oke, kali ini saya kembali akan membagikan pengalaman saya tentang budidaya ikan dalam ember, khususnya di sini adalah nila ya. Nila ini ternyata beberapa percobaan saya yang dulu setelah lele itu udah panen juga, gurame juga udah panen juga, cara-caranya udah lengkap, ada di video yang berlalu-lalu itu ya, sudah berlalu. Dan sekarang ini nila ya teman-teman ya. Jadi di sini saya tidak mendapatkan ilmu dari mana-mana. Saya cuman baca-baca artikel dan juga prinsip-prinsip daripada nila itu hidupnya seperti apa. Prinsip nila itu pada dasarnya hidupnya seperti apa ya. Jadi saya malah terheran-heran ini di ember ini ikan nila bisa hidup ya. Oke, bagaimana kok bisa seperti ini ya teman-teman ya. Jadi ada beberapa cara yang saya laksanakan di sini ya teman-teman semua. Oke, tidak berlama-lama lagi akan saya berikan cara-caranya, akan saya sharing ilmunya di sini. Namun sebelumnya jangan lupa like, komen, dan juga subscribe-nya teman-teman, karena subscribe itu gratis dan mudah-mudahan mendapatkan pahala. Oke, sekedar intermezzo aja ya teman-teman. Kalau di subscribe ya matur nuwun ya. Oke, terima kasih yang udah subscribe. Oke, jadi ikan nila bisa hidup di dalam ember. Saya mau cerita jelentrehnya dulu ya, mau cerita kronologinya karena kenapa jenis ikan ini bisa hidup di dalam ember. Karena ikan ini memang sangat adaptasinya di berbagai tempat dan di berbagai suhu sangatlah bagus ya, itu dasarnya itu. Oke, trik yang keduanya adalah jenis ikan ini memang hidup di air deras ya, jadi haruslah kita rekayasa. Nggak cukup sampai di situ aja ya teman-teman. Bagaimana merekayasanya? Ini pakai gelembung udara ini, biar udaranya bergerak, airnya bergerak, dan di dalam kita suntikan di dalam ember ini akan menghasilkan oksigen ya, diharapkan mendapatkan oksigen yang cukup untuk hidup ikan. Nah, kemudian yang berikutnya adalah tentang air ya teman-teman ya. Air dari awal tebar dulu itu mudah ya, jadi cuman berasal dari air PDAM atau air sumur, air sungai, air hujan, air apa saja asalkan airnya bersih ya. Pertama dulu airnya jernih, saya diamkan sekitar 4 hari hingga 1 minggu. Kemudian di situ sudah muncul ada jentik-jentik nyamuk dan juga plankton yang ada di situ. Nah, baru kita beri ikan. Bersamaan dengan penebaran bibit, saya kasih gelembung udara dengan aerator. Aerator itu alatnya nanti ada di gambar sini ya. Aerator itu cuma seperti yang di akuarium itu. Nah, di sini ada 2 ember ya, karena ini saya pikir ada 2 lubang aerator di situ dan ada 2 ember. Masing-masing ember di sini saya kasih ikan jumlahnya, kapasitasnya, karena di sini embernya 70 liter ya teman-teman ya. Tadi belum tak kasih tahu. 70 liter di sini cukup untuk hidup ikan antara 30 ekor hingga 40 ekor saja ya, karena ini saya pikir nanti kalau panennya isi 5 ya udah 4 kilo kok itu bobotnya di dalam ember ini. Masuk akal nggak itu? Kira-kira kalau di sini ada ikannya hidup 4 kilo, saya kira nggak masalah juga ya gitu teman-teman. Oke, dan pakan ya. Sekarang berikutnya tadi adalah udah ya persiapan air dari awal. Persiapan air selanjutnya dulu ya, nanti pakannya belakangan. Untuk persiapan air
tiap hari ya, pengelolaan air tiap hari maksud saya itu banyak sekali ditanyakan oleh teman-teman tentang pergantian air berapa hari, berapa bulan, berapa minggu ya. Jadi nggak seperti itu ya, nggak ada jadwal untuk ganti air. Jadi ganti air itu menurut pengamatan kita, kalau airnya udah kotor sekali, bau, nah itu cepet-cepetlah diganti. Kalau nggak diganti ya apa yang terjadi, barangkali ikannya akan nggak sehat atau bahkan mati ya. Itu jadi ganti air itu ya dicatat ya, ganti air itu nggak berdasarkan bulan waktu berapa hari ya, tapi berdasarkan pengamatan. Kalau airnya udah kotor, bau, busuk, nah itu harus diganti. Oke, berikutnya adalah cara kasih pakan dan pakan apa yang kita berikan. Ini penting banget, ini penting sekali ya, karena ini berkaitan dengan laju pertumbuhan ikan ya. Jadi sehari kita kasih pakan itu nggak berjadwal juga. Jadi menurut selera kita mau kasih pagi, siang, sore itu nggak masalah. Dan pakannya apa yang kita berikan ya, dan bagaimana cara kasih pakannya. Jadi cara kasih pakannya adalah kita sedikit-sedikit aja, tapi habis dimakan oleh ikan itu ya teman-teman ya. Jadi kalau nggak habis nanti cuman akan mengotori di bawah dan ikannya akan mati ya. Itu jadi hati-hati sekali cara kasih pakan. Dan pakan apa yang kita gunakan, nah pakan yang kita gunakan adalah pakan yang biasa dipakai untuk lele ya, karena di sini di Budik Damber supaya protein tinggi, supaya cepat besar ya ikannya, seperti itu teman-teman ya. Ikannya supaya cepat besar kita akali dengan pakan yang berprotein tinggi. Jadi nantinya ikan nila kita tidak berlama-lama hidup di ember, supaya cepat sekali besar atau gemuk-gemuk seperti itu. Oke, berikutnya adalah trik yang berikutnya adalah tentang tadi pergantian air udah, dan cara pakannya udah semuanya udah ya. Cuman itu aja kira-kira ya teman-teman. Dan mungkin ada teman-teman yang lain mungkin ya yang ingin bertanya, monggo silahkan saja langsung ditulis di kolom komentar di bawah ya. Oke, terima kasih.